Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Heart of Stone, film yang akan kita bahas kali ini. Heart of Stone adalah film action tahun 2023, dibintangi oleh Gal Gadot, Jamie Dornan, dan Alia Bhatt. Disutradarai oleh Tim Harper. Film Heart of Stone berkisah tentang seorang agen rahasia yang ditugaskan untuk menjaga benda misterius yang disebut The Heart. Untuk Mas Bro dan Bar Bro yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Di pegunungan Alpen, Italia, tim M16 ditugaskan untuk menangkap penjual senjata yang bernama Mulvaney. Yang menginformasikan kepada rekan-rekannya kalau Mulvaney telah datang. Rahel Stone, seorang peretas di tim dukungan teknis M16, berada di dalam van bersama Bailey. Saat Stone akan mendaftarkan agen lapangan Yang dan Parker ke daftar tamu VIP, mengalami masalah dengan internetnya. Bailey menyarankan agar meretas kepala keamanan bar. Dengan terpaksa, Stone masuk ke kasino untuk meretas kunci inskripsi keamanan. Parker dan Yang menunggu saat Stone beraksi. Walaupun hampir ketahuan, Stone menyangkal kalau dirinya pemula dalam bermain blackjack, sehingga harus menggunakan panduan. Akhirnya Yang dan Parker terdaftar dalam tamu VIP. Bailey bertugas mencari lokasi Mulvaney. Akhirnya Parker dan Yang masuk ke dalam kasino VIP. Dan ternyata di sana orang-orang sedang memasang taruhan pada video operasi militer. Parker mengatakan mereka taruhan jumlah mayat. Sedangkan Bailey menambahkan kalau video itu adalah siaran langsung operasi Navy SEAL Amerika Serikat. Stone menjelaskan kalau mereka meretas inskripsi standar militer. Yang mencoba menyuntik Mulvaney untuk memalsukan serangan jantung, tetapi dapat digagalkan oleh pengawalnya. I'll handle. Stone. Dan Parker berhasil membawa Mulvaney. Lewat alat komunikasi, seorang wanita muda mengatakan kalau agen M16 telah mengacaukan kesenangannya. Ternyata alat komunikasi M16 telah diretas. Bailey pun mengusulkan agar menggunakan rencana B dan mereka membuang alat komunikasinya. Ternyata wanita muda itu berada di depan Stone. Parker membawa Mulvaney dengan kereta gantung. Yang melihat anak buah Mulvaney bergerak ke stasiun kereta gantung. Karena Stone terpeleset, Bailey dan Yang meninggalkannya. Stone pun mengeluarkan alat komunikasi. Ternyata Stone adalah agen ganda, anggota organisasi yang bernama The Carter. Dan Stone bekerja di M16 hanya kamuflase. Jack, anggota The Carter, memberi Stone jalur tercepat karena anak buah Mulvaney telah mengepung stasiun kereta gantung. Success at just 32%. Whoa. Stone? How big? The mother of... And we're in the game. Stone, Mulvaney secured. The terrain is too flat and you can pick up a snow bike.
Yes! King, come on! Hold on! You can get ahead of the bikes at the next corner. Don't watch Bailey and Yang to your right. Cannot risk your cover. Welcome party. 6 of them. Get away from them. Take the path. The sniper has opened fire. Seems fair. Jack memerintahkan Stone untuk menyingkirkan mayat anak buah Mulvaney dan mengingatkan Stone agar penyamarannya di M16 jangan sampai terbongkar. Saat Bailey dan Yang tiba, semua anak buah Mulvaney menghilang. Parker menduga mungkin mereka takut karena mendengar sirene mobil, sedangkan Mulvaney bunuh diri dengan memakan cyanida. Di London, markas M16, bos mereka terlihat kecewa karena membuat pihak Italia, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri murka karena tidak bisa membawa Mulvaney hidup-hidup. Yang juga menyuntikkan orang yang salah. Sekarang Mulvaney mati dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Tetapi ada target baru. Ada yang meretas inskripsi militer terkuat dan milik M16 juga diretas. Stone menanyakan apakah gadis itu telah diselidiki. Karena kurangnya data, maka tidak bisa dilacak. Di kafe, anggota M16 berkumpul membahas tentang gadis yang meretas inskripsi militer dan kemungkinan adalah anggota organisasi The Carter. Bailey mengatakan The Carter dibentuk dari para mantan badan intelijen yang independen, tak diatur negara, tanpa ideologi politik apapun, dan bisa membereskan masalah tanpa terhalang birokrasi. Misi The Carter menjaga perdamaian dunia yang sedang bergolak. Parker berpikir kalau The Carter adalah fiksi. Yang menanyakan kalau The Carter pembela kebenaran, mengapa gadis itu mengganggu misi M16? Stone berkomentar kalau itu cerita yang bagus. Sambil tersenyum, Stone pergi berpamitan. Saat di rumah, Stone melihat hasil rekaman saat gadis itu sedang di kasino. Keesokan harinya, Stone ke markas The Carter. Di sini dinamakan The Carter Hati. Seorang anggota memberitahu Stone kalau organisasi The Carter hari ini telah menggagalkan 3 kejahatan. Yang pertama, ancaman gas sarin di Paris. Yang kedua, ancaman insiden internasional di Cina. Dan terakhir, menggagalkan peretas yang mengincar jaringan listrik Amerika Utara. Nomad, pemimpin dari The Carter, menyayangkan kegagalan misi Stone di Italia karena kematian Mulvaney dan 6 orang anak buahnya. Dan Stone menanyakan gadis peretas itu. Jack pun menjelaskan, namanya Kea Dawan, berasal dari Pune, India Barat. Yatim piatu di usia 8 tahun. Niam Nace, seorang investor milioner bidang farmasi. Di India, Nia membuka kursus sekolah untuk orang kurang mampu di bidang IT. Nia melihat Kea, seorang yang jenius, menjadi mentor Kea dan melatihnya. Kemudian mereka berpisah dan menghilang, tapi tidak tahu penyebabnya. Dan sekarang, Kea 22 tahun, muncul bergaul dengan para kriminal. Sepertinya Kea mengadakan perjudian berdarah di Italia hanya untuk memancing Mulvaney. Kea tahu Mulvaney terobsesi dengan senjata baru, senjata legendaris, komputer kuantum canggih yang bisa meretas apapun dan dimanapun. Mereka mengincar The Heart yang sedang Jack gunakan. Jack memberitahu, sekarang Kea berada di Lisbon, Portugal, untuk pembukaan klub Mortis. Normat mengusulkan untuk membocorkan lokasi Kea ke M16. Tapi Stone mengatakan kalau ini kelihatan janggal dan Kea meretas komunikasi M16 di Italia.
menunjukkan wajahnya dan menatapku. Jack meyakinkan kalau The Heart, alat kecerdasan buatan yang hampir sempurna, jangan meragukannya. Nomad memerintahkan agar tetap mengikuti prediksi The Heart dan pergi ke Lisbon. Kalau pemerintah gagal, hanya The Carter yang dapat diandalkan. Di rumah, Stone berusaha menghubungi Kea dengan mengingat apa yang dikatakan Kea waktu di Italia. Akhirnya Kea merespon pesan Stone. Kea menanyakan kenapa mengacak-acak pestanya. Stone menjawab, karena permainanmu terlalu berbahaya. Kea pun menutup percakapan itu. Keesokan harinya, Jack mulai mengikuti pergerakan M16, yaitu ke Lisbon. Di sana, Stone, Parker, Yang, dan Bailey dalam perjalanan menuju ke penginapan. Di penginapan, Stone melihat bekas luka yang ada di punggung Parker. Saat mereka sedang berdansa, tiba-tiba ada serangan datang. They will breach the doorway in 4, 2... Jack, I need your help. Parker, come on, come on! Setelah Stone terpojok, Jack menunjukkan jalan ke Stone agar melarikan diri. Tetapi Stone memilih menyelamatkan rekannya di M16. Stone? Holy shit. Come on. Come on. Does that thing ever work? There! Move! You fight and you drive. 3 vehicles, lots of... Stone! Right! Setelah selamat, Bailey dan Yang mengetahui kalau Stone bisa berkelahi dan mengemudi, menyimpulkan kalau Stone anggota The Carter. Akhirnya Stone mengiyakannya. Tiba-tiba Parker menembak Yang dan Bailey. Stone pun dapat meringkus Parker, tetapi dengan perlahan tangan Stone bergetar karena goresan kecil yang dibuat Parker adalah racun untuk melumpuhkan. Ternyata selama ini Parker dan Kea satu tim, dan mereka telah mengetahui ada seseorang dari anggota The Carter yang menyusup ke M16, tetapi tidak tahu siapa. Karena kejadian ini, Parker mengetahui siapa yang menyusup ke M16. Tujuan Parker adalah merebut The Heart dari tangan The Carter untuk menguasai dunia. Parker juga mengatakan kalau yang membunuh Mulvaney adalah dirinya.
Parker juga memasukkan pelacak ke tangan Stone. Stone pun dibawa ke markas The Carter untuk diobati. Saat Stone siuman, tiba-tiba sirene tanda bahaya berbunyi. Ternyata The Carter sedang diretas. Jack menjelaskan kalau ada perangkat lunak yang masuk ke sistem secara nirkabel. Stone yang mengetahui itu mengambil pisau, mengeluarkan perangkat di tangan dan menghancurkannya. Nomad menanyakan berapa lama The Carter diretas. Jack mengatakan 3 menit 45 detik. Sekarang sedang melakukan pengecekan sistem dan Locker masih aman membawa The Heart di ketinggian 25,9 km. Locker mengorbit di atas Atlantik menuju Afrika Barat. Tak mungkin dibajak tanpa pesawat ulang-alik, dan tim lain juga masih bisa mengakses The Heart. Stone memberi saran agar The Heart dinonaktifkan lebih dulu karena The Carter tidak mengetahui kehebatan Kea. Nomad pun mengajak Stone berbicara empat mata. Stone mengatakan dari awal kalau Lisbon adalah jebakan, tetapi Nomad mengatakan jika Stone mengikuti perintah The Heart, mungkin Parker akan mengikuti Stone. Yang dan Bailey mungkin dapat diselamatkan, dan sekarang rahasiamu terbongkar. Kemudian Nomad mengambil keputusan yang sulit dengan memecat Stone. Di dalam bis, Kea masih mengawasi Stone dan mengatakan kalau dia lebih hebat. Kea pun kaget setelah Stone mengatakan kalau Parker telah membunuh rekan-rekannya, dan Stone berjanji akan menangkapnya dengan atau tanpa The Heart. Di tempat lain, para raja The Carter berkumpul. Nomad Raja Hati, yang lain Wajik, Kriting, dan Gaok. Setelah 3 tahun, baru kali ini mereka berkumpul karena ada masalah yang mendesak. Salah satu raja menanyakan siapa Parker. Parker, mantan intelijen, lahir di Belfast. Dia hidup sebatang kara dan hidupnya diabdikan ke negara. Apa motivasi untuk menghancurkan The Carter? Salah satu raja menjelaskan, chatnya Desember tahun 2015. Seorang panglima perang chatnya diberi kebebasan oleh Rusia dan chatnya. Dia membumi hanguskan desa-desa, berusaha menekan oposisi. Seperti biasa, negara barat pura-pura tidak tahu apa-apa. Dulu Parker di sana beda identitas, tak tercatat di data elektronik, bersama M16 dengan misi mengantar senjata untuk membunuh sang panglima perang. Mereka berhasil menyadap komunikasi, tetapi itu jebakan. Intelijen dari M16 menyampaikan kalau seluruh tim dieksekusi. Untuk mencegah senjata itu jatuh ke panglima perang, The Carter memerintahkan untuk membombardir tempat itu. Ternyata ada satu orang yang masih hidup, itu Parker, dan sekarang dia menuntut balas, ingin menghancurkan The Carter. Di tempat lain, Stone mengingat saat kamera bis diretas oleh Kea, dan jika Kea tidak teliti, mungkin lokasi laptop belum terhapus. Benar juga, lokasi Kea sekarang tertera, dia berada di Afrika Barat. Stone menyadari kalau Afrika Barat tempat mendaratnya Locker dan The Heart. Stone pun berangkat ke Afrika Barat. Di sana, Kea mengatakan kalau Locker akan turun 11 jam lagi, sedangkan waktunya 9 menit untuk mengambil The Heart sebelum tim Carter mengambil kendali. Setelah waktunya tiba, Parker dan Kea sudah bersiap dan Locker mulai turun dari ketinggian. Di London, alarm berbunyi tanda ada peretasan. Nomad menanyakan apakah The Heart diretas lagi. Jack menjelaskan kalau peretasan pertama sebenarnya untuk masuk sistem, mencari tahu di mana dan kapan Locker turun. Setelah Parker dan Kea naik di atas Locker, mereka berhasil masuk. Jack mengatakan ada sesuatu yang cepat mendekat ke Locker. Setelah dianalisa, ternyata itu stroke. She's not gonna make it. No! The ship's lining is filled. Come on, Rachel. It's over, Kea. I told you not to get on. Now you answer to me.
Shame about your parachute. Stone dan Kea berhasil mendarat, sedangkan The Heart dibawa oleh Parker. Di tengah gurun, Kea menjelaskan kalau The Heart telah diganti kuncinya dengan biometrik wajahnya, sehingga siapapun tidak bisa membukanya. Dari jauh ada sebuah mobil mendekat. Setelah menaiki mobil, Stone memasang pelacak di celana Kea. Sesampainya di desa terdekat, Stone diserang oleh anak buah Parker. Stone berhasil lolos dan ditemukan di pinggir pantai oleh agen The Carter. Di pesawat, Stone menghubungi Nomad dan mengatakan kalau Kea telah dipasang pelacak. Diketahui, Kea berada di Islandia. Stone pun menuju Islandia dan Nomad menuju bunker untuk bersembunyi. Jack menjelaskan walaupun di dalam bunker, The Heart masih bisa menemukannya. Di Islandia, Kea menuju fasilitas untuk mengaktifkan The Heart. Jack mengatakan kalau pelacak itu menuju ke lab komputer universitas. Setelah sampai, Kea mengaktifkan The Heart dengan biometrik wajahnya. Stone juga telah sampai ke Islandia. Parker memerintahkan untuk mencari 4 raja. Raja Wajik, mantan anggota CIA, berada di lift menuju persembunyian bersama keluarga. Parker memerintahkan untuk menjatuhkan liftnya. Kea mencegahnya karena banyak orang di sana. Tapi Parker tetap menjatuhkan lift itu. Kemudian diketahui Raja Keriting, mantan intelijen Tiongkok, mendarat di bandara pribadi 33 menit lalu di Islandia. Mereka pun menuju lab komputer universitas. Raja Hati, yaitu Nomad, juga diketahui posisinya berada di bunker. Parker memerintahkan membunuhnya secara berlahan. Saat Nomad sedang berkomunikasi dengan Raja Keriting, tiba-tiba komunikasi terputus. Pintu bunker juga tertutup dan sistem ventilasi dimatikan. Dan waktu mereka hanya 1 jam sampai oksigen di bunker habis. Kea mengatakan kesepakatannya bukan membunuh semua orang. Parker mengatakan kekuatan The Heart harus dimaksimalkan. Tim Keriting pun sampai di lab komputer universitas, mendobrak pintu dan mulai masuk. Karena Kea tidak setuju dengan Parker dan menghubungi Stone, Kea mengatakan kalau pelacaknya ditemukan dan menaruhnya di universitas. Kea meminta Stone agar menarik agennya karena semua ini jebakan, dan Kea mengirimkan koordinat sebenarnya dan telah membuka akses dari belakang. Stone pun berlari untuk memberitahu Raja Keriting, tapi sudah terlambat. Saat Raja Keriting masuk ke ruangan, Parker meledakkan tempat itu. Tiba-tiba The Heart tidak aktif dan Kea menghilang. Parker pun turun mencari Kea. Di bunker, semua orang panik karena semua tidak berfungsi. Nomad menyarankan memakai telepon jadul dan ternyata berhasil. Dengan setengah sadar karena ledakan, Stone menjelaskan kalau tim Keriting telah musnah. The Heart juga telah dimatikan. Kea memberitahu lokasinya dan Nomad mengatakan waktunya hanya 50 menit sebelum oksigen habis. Stone pun dengan cepat menuju ke tempat Kea berada. Di perjalanan, Stone dibuntuti anak buah Parker, tetapi dengan mudah dapat disingkirkan.
Parker terus mencari Kea dan mengetahui Kea keluar dari ruangan. Saat Kea akan keluar, dihadang oleh anak buah Parker dan tertangkap. Stone yang telah sampai langsung bisa masuk karena diberi akses oleh Kea dan dengan mudah mengalahkan anak buah Parker. Saat Parker akan mengaktifkan The Heart, Stone dari belakang menodongkan senjata, tapi Kea disandera oleh Parker. Dengan kecerdikannya, Kea dapat lepas dari Parker. Akhirnya Parker dapat dikalahkan dan Stone membuka kembali ventilasi di dalam bunker. 1 bulan kemudian, Stone yang menjenguk Kea di tahanan mengajaknya untuk bergabung dengan The Carter karena Kea punya potensi yang bagus. Scene terakhir diperlihatkan misi pertama Kea dan Jack dan Stone sebagai pemimpin lapangan, dan film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.